sosok HB2 sendiri yang menurut saya memang perlu untuk terus diperkenalkan kepada anak-anak muda, terutama generasi muda yang mungkin tidak terlalu kenal dengan sosok beliau. Karena karakternya yang sangat menarik dan inspiratif. Kegigihan beliau dalam menentang segala macam penjajahan Belanda pada waktu itu, ya, komitmen beliau dalam memperjuangkan masyarakat yang kemudian memang langsung terlihat ada kedekatan dari masyarakat, beliau begitu dicintai oleh rakyatnya, ya, sehingga konspirasi apapun yang dilakukan oleh Belanda, maka tetap saja beliau tidak menurunkan kecintaan masyarakat kepada beliau. Nah, jadi ini ada hal-hal yang perlu menjadi toladan kita bersama. Yang menarik dari kisah perjalanan hidup beliau, banyak orang kalau kita tarik pada dinamika kehidupan sosial masyarakat pada saat ini, di mana orang berlomba-lomba untuk menduduki jabatan, dapat posisi tertentu, menghalalkan segala cara. Tapi orang kadang lupa bahwa yang paling penting itu adalah integritas. Ketika seseorang mempunyai integritas, ketika seseorang mengedepankan rakyat yang dipimpinnya dalam menjadi obor dan semangat perjuangannya, maka dia otomatis menjadi pemimpin yang akan selalu dibutuhkan. Dan itu terefleksi dari kisah hidupnya HB kedua. Berkali-kali coba dijatuhkan, diganti, dilengserkan, tetap saja akhirnya menjadi sultan kembali. Sampai akhir hayatnya tetap menjadi sultan. Karena perannya tidak tergantikan. Nah, jadi ini menurut saya ini sebuah hal yang harus menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah, yang kedua, saya juga ingin momen ini kita pakai untuk berefleksi tentang sejarah kelam negara-negara di dunia, terutama berkaitan dengan sejarah kolonialisme yang terjadi di seluruh dunia. Yang kita sendiri, kerajaan-kerajaan di Nusantara, lahirnya Republik Indonesia pernah pula mengalaminya. Mungkin bagi generasi muda yang tidak mengalami masa-masa pahit semacam itu, seolah-olah ada kecuekan, seolah-olah tidak ada ketidakpedulian ya akan sejarah kita sebagai bangsa. Namun tanpa kita sadari sebetulnya proses kolonialisme di seluruh penjuru dunia itu punya efek yang mendalam, bahkan sampai sekarang pun kita rasakan. Efek pertama tentunya adalah efek ekonomi. Ada banyak sekali perpindahan kapital atau modal ya dari negara-negara terjajah untuk membiayai pembangunan di negara-negara yang melakukan penjajahan. Eropa menjadi besar saat ini dengan begitu banyak bangunan-bangunan, aset-aset negaranya yang luar biasa berharganya, itu semua karena dibiayai oleh penghisapan sumber daya alam dari negara-negara yang dijajahnya. Nah, bahkan kemarin belum lama belakangan ini kita melihat ada sebuah konten video yang sempat viral ya dibikin oleh sebuah stasiun berita luar negeri tentang bagaimana ditemukannya ada berlian besar sekali beberapa puluh karat yang sekarang dipamerkan di museum di Belanda. Yang awal mulanya adalah milik dari kerajaan kita di Kalimantan, Kesultanan di Kalimantan. Nah, bagaimana ini semua menjadi simbol ya, bagaimana kekuatan kolonialisme itu begitu menghancurkan sebuah daerah, sebuah wilayah, dan sebuah komunitas. Kita mulai lagi sekarang mendapatkan kembali hak-hak kebudayaan, ya, aset-aset kebudayaan yang dulu dikapalkan dari Indonesia menuju negara-negara penjajah kita, ya. Salah satunya Belanda. Kemarin katanya ada keris Pangeran Diponegoro yang dikembalikan lagi kepada Indonesia, walaupun ada yang menyangkal mengatakan oh itu bukan kerisnya Pangeran Diponegoro. Saya bukan ahli perkerisan, jadi nggak terlalu paham ya. Tapi yang jelas bahwa ada repatriasi aset yang mulai dilakukan ya, yang sebetulnya menjadi simbol dari penghisapan yang telah pernah dilakukan. Di situ terlihat ada pengakuan bahwa memang ada banyak aset-aset yang tidak semestinya menjadi milik penjajah, seharusnya dikembalikan lagi untuk negara-negara pemilik asalnya atau komunitas pemilik asalnya. Nah, jadi artinya bahwa kolonialisme masih punya dampak
kepada kita semua. Masih ada dampaknya. Belum lagi itu kalau kita lihat kalau secara aset ya, kalau secara perpindahan kapital, perpindahan modal, perpindahan aset keuangan, itu masih hal yang sifatnya fisik. Tetapi ada hal-hal yang sifatnya mental yang sampai sekarang mungkin masih kita rasakan. Bagaimana di antara kita sangat terbiasa untuk diadu domba. Ini menjadi PR besar kita. Bagaimana sosok Sunan Hamengkubuwana sendiri pernah menjadi intrik dari para tokoh-tokoh Nusantara lainnya, tokoh-tokoh dari kerajaan-kerajaan yang yang tadinya menyatu ya sebelum perjanjian Giyanti, lalu kemudian terpecah-pecah dan lain sebagainya, tapi terus kemudian masih terjadi dinamika konflik di antara mereka sendiri, saling serang di antara mereka sendiri, intrik di antara mereka sendiri. Inilah yang memudahkan kekuatan asing untuk bisa datang dan melakukan kooptasi kepada tokoh-tokoh di Nusantara. Jadi ada inspirasi besar di sana, artinya ada pelajaran besar yang harus kita petik terus, bahwa kita ini gampang diadu domba, kita ini gampang diprovokasi, ya. Dan ketika kita gampang diprovokasi, kita ini gampang saling menyerang. Nah, ini harus selalu kita ingat. Agar kita selalu lebih mengedepankan kepentingan masyarakat, kepentingan bersama, kalau dalam bahasa agama maslahah gitu ya, dibandingkan kepentingan orang per orang. Nah, dari sejarah dari sosok Hamengkubuwono itu kita bisa melihat banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Nah, kemudian poin ketiga yang khusus saya diminta untuk bicara soal prajurit Estri atau prajurit Langenkusumo yang menjadi salah satu karakter dari pemerintahan kerajaan Mataram dahulu dan salah satunya dari kerajaan Hamengkubuwono II ya ketika beliau memimpin ya, bagaimana sosok prajurit Estri ini begitu begitu aktif, begitu dikagumi, bahkan Dendel saja sampai terkagum-kagum ketika menyaksikan kehebatan dari para prajurit Estri yang menyajikan keahliannya dalam berkuda, menembakkan konvoi dan lain sebagainya. Di situ terlihat jelas bahwa peran perempuan dalam masyarakat, ya masyarakat pra Indonesia modern, bahkan masa-masa kolonialisme pun, peran perempuan itu adalah peran yang ada di masyarakat, aktif di masyarakat, dan cukup diperhitungkan. Peran perempuan bukan cuma dalam kerangka ekonomi, bukan cuma sebagai konco wingking, tetapi juga sebagai makhluk Tuhan yang punya kontribusi konkret dalam menjaga wilayah kedaulatan masyarakatnya, wilayah kedaulatan kerajaannya, ya, dan bisa ikut berkontribusi menjaga keamanan. Nah, ini yang luar biasa, ya, karena memang dalam sejarah Nusantara peran perempuan bukan sesuatu yang aneh. Ya, kita lihat dalam sejarah Nusantara banyak sekali tokoh-tokoh perempuan, raja-raja perempuan yang diakui dan berhasil mengantarkan kejayaan atau mengantar masa keemasan dalam kerajaan yang dipimpinnya, mulai dari Tribuana Tunggadewi dan lain sebagainya. Itu semua menorehkan tinta emas dalam perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara. Belum lagi pejuang-pejuang yang aktif melawan penjajahan Belanda pada waktu itu. Nah, jadi melihat kiprah dari prajurit Estri tentu ini sesuatu yang yang menarik, yang bisa menarik imajinasi terutama untuk anak-anak muda kita, ya. Dan apalagi kalau kemudian coba dikotomikan dengan peran perempuan di negara-negara lain, misalnya dikatakan bahwa Indonesia ketinggalan dan lain sebagainya. Justru dari sejarah kita melihat bahwa Indonesia malah lebih maju lagi. Memang justru di negara-negara maju ya perempuan itu mengalami pasang surut gerakannya. Negara seperti Amerika saja baru membolehkan perempuan untuk memilih itu baru tahun-tahun 40-an, 30-an, 40-an. Nah, kulit hitam malah baru tahun 60-an ya, masyarakat kulit hitamnya boleh memilih. Di Saudi perempuan baru boleh menyetir belakangan ini. Tapi di Indonesia sudah memimpin perang, sudah menembakkan senjata dan lain sebagainya. Mbah putri saya dulu aktif dalam gerakan Muslimat Nahdlatul Ulama. Dan di sana ada dalam buku-buku sejarah bagaimana perempuan-perempuan Muslimat NU ikut memanggul senjata, ikut latihan ngokak senjata.
Ya, masih ada dokumentasi yang sangat lengkap bagaimana peran perempuan-perempuan tersebut ikut aktif langsung dalam menjaga atau berjuang bagi kepentingan Republik Indonesia pada waktu itu. Nah, walaupun mungkin ini peran perempuan tersebut perlu lebih dieksplorasi lebih mendalam lagi, kita sama-sama tahu kalau kontribusi perempuan itu mendatangkan faedah atau keuntungan yang jauh lebih baik ke dalam sebuah masyarakat. Kalau kita melihat data dari dunia modern pada saat ini, ketika perempuan diberikan tempat dalam posisi yang cukup tinggi dalam sebuah korporasi atau perusahaan, maka didapatkan data bahwa keuntungan perusahaan bisa naik 30% ketika ada perempuan berada dalam posisi kepemimpinan dalam sebuah perusahaan. Ketika anak perempuan diberikan akses dalam pendidikan, maka ada kontribusi sebesar 4% dari GDP, pendapatan negara, ya, bagi keuangan negara. Jadi begitu signifikannya kontribusi perempuan dalam pembangunan di masyarakat. Bukan cuma bagi perempuan sendiri, tetapi bagi seluruh kepentingan negara. Nah, jadi saya berharap bahwa melalui sosok prajurit Estri yang telah ada ya dalam sejarah kebudayaan kita, dalam cerita-cerita kebudayaan kita, maka ini bisa lebih dieksplorasi lagi, lebih kuat ke depannya ya, untuk bisa memberikan inspirasi kepada anak-anak muda tentang bagaimana kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, bisa memainkan peran yang sama, memberikan kontribusi yang positif di tengah-tengah masyarakat.